Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Al-Hidayah Polehan Malang kembali mengadakan wisuda bagi santriwan-santriwati TPQ Al-Hidayah. Kali ini merupakan wisuda yang ke-12 dan alhamdulillah sebanyak 19 santriwan-santriwati lulus pada tahun 2022 ini. Sebelum acara wisuda dimulai, para santri melakukan kirap keliling di sekitar wilayah yayasan. Diiringi lantunan sholawat, para santri sangat antusias mengikuti kirap ini. Tidak hanya santri yang di wisuda yang ikut, namun juga semua santri TPQ Madin Al-Hidayah. Sedangkan untuk start dan finish tepat di lokasi acara. Sebelum acara dibuka, para undangan dihibur oleh kelompok Hadrah Al-Hidayah. Anggotanya adalah para santri Al-Hidayah yang selalu konsisten berlatih setiap minggunya. Tujuannya adalah untuk melestarikan seni budaya Islam yang ada di Jawa. Kelompok Hadrah Al-Hidayah ini dibimbing oleh Ustadz Iwan. Setelah dihibur oleh Hadrah, acara wisuda ke-12 kemudian dibuka oleh MC, yaitu Naila Rahmasani dan Tiara Ayunda. Berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilakukan oleh 3 santri sekaligus, yaitu Ananda Silvia Salsabila, Rizky Mugni, dan Rizky Al-Fajri, yaitu membaca surat Al-Hijr ayat 1-11 dan surat Ali Imran ayat 136 hingga 139. Pembacaan ayat suci Al-Quran ini dilatih oleh Ustadz Abdus Salam. Sebagai bukti cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, lagu Indonesia Raya dinyanyikan secara bersama-sama oleh semua undangan yang hadir. Syukur tak terhingga telah lahir di negara yang selalu rukun, berbineka tunggal ika, dan berketuhanan yang Maha Esa. Setelah itu sambutan Kepala Kelurahan Polehan, yaitu Bapak Muhammad Ali Nuryadi. Beliau bersyukur acara wisuda ini tiap tahun diadakan oleh Yayasan Al-Hidayah. Beliau berpesan agar tidak hanya anak yang paham Al-Quran, namun orang tua juga harus mengerti mengenai Al-Quran. Anak perlu dibimbing oleh orang tua hingga di rumah, karena anak merupakan penyelamat orang tua dan merupakan generasi penerus bangsa. Kelurahan akan selalu membantu semua acara lembaga demi syiar agama Islam. Berikutnya adalah sambutan Ketua Yayasan Al-Hidayah, yaitu Ustadz Ahidin. Beliau mengatakan bahwa acara ini bertujuan untuk memuliakan Al-Quran. Orang tua yang berkorban untuk anaknya belajar Al-Quran akan masuk ke surganya Allah. Ustadz Ahidin juga mengucapkan terima kasih kepada para wali santri dan warga sekitar yang ikut serta mensukseskan acara wisuda ke-12 kali ini. Setelah itu, sambutan perwakilan dari wali santri, yaitu Bapak Ardian Setiawan. Beliau menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian santri yang berhasil di wisuda. Acara ini merupakan bukti komitmen Yayasan Al-Hidayah untuk konsisten membangun generasi yang lebih baik dan islami. Beliau berharap semoga yayasan akan tumbuh dan semakin berkembang. Berikutnya adalah penampilan 19 santriwan-santriwati yang akan diwisuda. Satu persatu santri dipanggil ke atas panggung dan menempati posisinya masing-masing. Penampilan santri ini dibimbing oleh Ustadz Nurul Huda. Para santri membaca secara bersama dan tartil hafalan surat, mulai dari Ad-Duha hingga Anas. Dengan hikmat, para undangan juga menyimak secara seksama. Setelah itu, para santri menunjukkan hafalan tajwid dan gharib yang ada di dalam Al-Quran. Dengan mempunyai kemampuan tersebut, santriwan-santriwati diharapkan akan semakin baik dalam membaca Al-Quran. Santri diharapkan juga bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika santri memuliakan Al-Quran secara benar, maka akan menjadi penyelamat baginya dan juga bagi kedua orang tuanya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Para undangan yang hadir menguji para santri yang akan diwisuda. Pertanyaannya seputar tajwid dan gharib
yang telah disediakan oleh panitia di papan. Namun para hadirin juga boleh bertanya bebas di luar pertanyaan yang disediakan. Para undangan terlihat sangat antusias untuk bertanya dan menguji para santri yang akan diwisuda. Ada yang bertanya kepada anaknya sendiri dan ada pula ke anak yang lain. Tidak hanya para wali santri yang bertanya, namun undangan umum, tamu, pengurus yayasan, bahkan dari TPQ lain juga turut menguji para santriwan santriwati tersebut. Dan hasilnya, alhamdulillah, semua santri bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Jika santri menjawab dengan benar, maka diberi hadiah bingkisan oleh panitia. Bahkan ada para penanya yang memberikan uang tunai. Berikutnya adalah pemberian syahadah oleh PIQ Singosari Malang kepada santriwan santriwati yang diwisuda. 1. Rino Fandi Sastro Putro, putra Bapak Wakil dan Ibu Masrifah. 2. Rizky Bagus Ramadan, putra Bapak Heru Elvianto dan Ibu Siti Maimunah. 3. Devina Aulia Putri, putri Bapak Mahmudi dan Ibu Susilowati. 4. Sani Febria Putri Caniago, putri Bapak Okrayanto dan Ibu Dwi Retno Setiowati. 5. Abimanyu Putra Nugraha, putra Bapak Yatmo dan Ibu Sukinem. 6. Alif Anggara Putra, putra Bapak Galih Dwi Kristianto dan Ibu Mei Andriana. 7. Keizar Reira Febria Safroni, putri Bapak Nurali Safroni dan Ibu Hariwati Pamujiami. 8. Alia Raisa Ramandani, putri Bapak Muhammad Sulhan dan Ibu Sulinah. 9. Azalia Putri, putri Bapak Sumardi dan Ibu Fitria. 10. Fania Lutfi Malinka, putri Bapak Zainal Fanani dan Ibu Siti Komariah. 11. Bintang Pratama, putra Bapak Eko Supriyadi dan Ibu Kilmiatus Solihah. 12. Liandra Koirul Anam, putra Bapak Hendra Derajat dan Ibu Indrayani. 13. Afikoh Rosifa Saleh, putri Bapak Sairozi dan Ibu Anifah Ningsih. 14. Zahra Fira Haryanto, putri Bapak Arif Haryanto dan Ibu Yuli Susanti. 15. Muhammad Nabil Saputra, putra Bapak Andri Widiatmoko dan Ibu Indah Kumalasari. 16. Arya Sandi Saputra, putra Bapak Didi Arisandi dan Ibu Dwi Susanti. 17. Muhammad Yusuf Ardiansah, putra Bapak Ardian Setiawan dan Ibu Sri Rahayu Ida Fitriani SE. 18. Raffi Adi Zakawali, putra Bapak Tikno dan Ibu Kotimah. Dan 19. Sakti Prasmuda Wardani Al-Amin, putra Bapak Muhammad Soleh dan Ibu Dina Ferani. Demikian pemberian syahadah oleh PIQ Singosari Malang. Setelah pemberian syahadah selesai, dilanjutkan penampilan santri menyanyikan secara bersama-sama lagu Sahabat Al-Quran. Lagu ini menceritakan tentang perjuangan berat anak dalam belajar Al-Quran demi kebaikan orang tuanya, dengan harapan bisa masuk bersama-sama di surganya Allah Ta'ala. Dan di tengah-tengah lagu, secara spontan santri menghampiri orang tuanya masing-masing. Mereka sungkem, mencium tangan dan bahkan kaki mereka. Tangisan mereka pun pecah. Rasa haru menyelimuti orang tua yang anaknya akan lulus dalam mempelajari Al-Quran di tahun ini. Berikutnya adalah pengumuman santri berprestasi. Juara 3, Azalia Putri, putri Bapak Sumardi dan Ibu Fitria. Juara 2, Bintang Pratama, putra Bapak Eko Supriyadi dan Ibu Kilmiatus Solihah. Juara 1, Fania Lutfi Malinka, putri Bapak Zainal Fanani dan Ibu Siti Komariah. Kemudian untuk memeriahkan acara wisuda, santri Madin tampil dengan hafalan hadis-hadis pilihan. Secara serempak mereka menghafal dengan lagu yang cukup baik.
Penampilan ini dilatih oleh Ustazah Iis. Tidak ketinggalan, santri TPQ juga tampil dengan tarian Asmaul Husna. Dengan ceria, para santri membawakan dengan penuh semangat. Penampilan ini dilatih oleh Ustazah Zumroh. Berikutnya Mauidhoh Hasanah oleh Ustadz Ahmad Nafi dari PIK Singosari Malang. Beliau mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Ustadz-Ustadzah di TPQ Madin Al-Hidayah yang telah mengamalkan metode bil kolam dari Romo Kiai Basori Alwi kepada para santri. Beliau mengatakan pendidikan tidak lepas dari 3 pihak. Yang pertama orang tua, yang kedua santri, dan yang ketiga Ustadz-Ustadzah. Agar pendidikan berhasil, ketiga pihak tersebut harus bersama bersinergi, saling mendukung dan memberikan doa. Semua harus berusaha berperan, tidak hanya pihak TPQ Madin saja. Beliau juga berkata, para ustadz-ustadzah adalah para wali yang dengan sabar mendidik santri yang bermacam-macam karakter dan sifat. Kerumitan dalam mengajar tersebut yang perlu diberikan apresiasi kepada para ustadz-ustadzah. Kemudian acara wisuda ke-12 ditutup dengan pembagian puluhan door prize kepada para undangan yang hadir di acara wisuda. Demikian acara wisuda ke-12 yang diadakan oleh para wali santri TPQ Al-Hidayah dan Yayasan Al-Hidayah Polehan Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.